Halo kakak-kakak, jumpa kembali dalam program Persiapan Guru Sekolah Minggu. Pada episode kali ini kita mempersiapkan bahan ajar dari Hakim-Hakim 16. Ayat 4-22 belajar dari kisah Simson dan Delila. Tuhan memegang perkataannya. Baiklah kakak-kakak, kita akan mulai saja persiapan pada episode kali ini. Persiapan Guru Sekolah Minggu terselenggara kerjasama Yayasan Komunikasi Bersama dengan Bina Warga. Mari berdoa. Bapa di surga, kami hendak melakukan persiapan Guru Sekolah Minggu. Kami siap untuk membaca Alkitab, juga mendengarkan pembahasan Alkitab, dan juga usulan metode setiap kelas. Bapa kiranya bimbing kami. Amin. Mari Kak Pendeta Hendra yang akan menyampaikan bahan Alkitab. Salam kakak semua, kita akan sama-sama membahas bagian firman Tuhan. Dan kali ini kita akan membahas dari Hakim-Hakim pasal yang ke-16 ayat 4 sampai dengan 22. Saya akan bacakan dari Alkitab Terjemahan Baru edisi yang pertama. Sesudah itu Simson jatuh cinta kepada seorang perempuan dari lembah Sorek yang namanya Delila. Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin kepada perempuan itu sambil berkata, "Cobalah bujuk dia untuk mengetahui karena apakah kekuatannya demikian besar, dan dengan apakah kami dapat mengalahkan dia dan mengikat dia untuk menundukkannya. Maka kami masing-masing akan memberikan 1.100 uang perak kepadamu." Lalu berkatalah Delila kepada Simson, "Ceritakanlah kiranya kepadaku karena apakah kekuatanmu demikian besar, dan dengan apakah engkau harus diikat untuk ditundukkan?" Jawab Simson kepadanya, "Jika aku diikat dengan 7 tali busur yang baru, yang belum kering, maka aku akan menjadi lemah dan menjadi seperti orang lain manapun juga." Lalu raja-raja kota orang Filistin membawa 7 tali busur yang baru yang belum kering kepada perempuan itu, dan ia mengikat Simson dengan tali-tali itu. Sedang di kamarnya ada orang bersiap-siap, kemudian berserulah perempuan itu kepadanya, "Orang-orang Filistin menyergap engkau, Simson." Tapi ia memutuskan tali-tali busur itu seperti tali rami yang terbakar putus apabila kena api, dan tidaklah diketahui di mana duduk kekuatan itu. Kemudian berkatalah Delila kepada Simson, "Sesungguhnya engkau telah mempermain-mainkan dan membohongi aku. Sekarang ceritakanlah kiranya kepadaku dengan apa engkau dapat diikat." Jawabnya kepadanya, "Jika aku diikat erat-erat dengan tali baru yang belum terpakai untuk pekerjaan apapun, maka aku akan menjadi lemah dan menjadi seperti orang lain manapun juga." Kemudian Delila mengambil tali baru, diikatnya dia dengan tali-tali itu dan berseru kepadanya, "Orang-orang Filistin menyergap engkau, Simson." Di kamar ada orang bersiap-siap, tetapi tali-tali itu diputuskannya tanggal dari tangannya seperti benang saja. Berkatalah Delila kepada Simson, "Sampai sekarang kau telah mempermain-mainkan dan membohongi aku. Ceritakanlah kepadaku dengan apakah engkau dapat diikat." Jawabnya kepadanya, "Kalau engkau menenun 7 rambut jalinku bersama-sama dengan lungsing lalu mengukuhkannya dengan patok, maka aku akan menjadi lemah, menjadi seperti orang lain manapun juga." Kemudian perempuan itu mengokohkan lagi tenunan itu dengan patok, lalu berserulah ia kepadanya, "Orang-orang Filistin menyergap engkau, Simson." Tetapi ketika ia terjaga dari tidurnya, disentaknya lepas patok tenunan dan lungsing itu. Berkatalah perempuan itu kepadanya, "Bagaimana mungkin engkau berkata aku cinta kepadamu padahal hatimu tidak tertuju kepadaku? Sekarang telah 3 kali engkau mempermain-mainkan aku dan tidak mau menceritakan kepadaku karena apakah kekuatanmu demikian besar?" Lalu setelah perempuan itu berhari-hari merengek-rengek kepadanya dan terus mendesak-desak dia, ia tidak dapat lagi menahan hati, sehingga ia mau mati rasanya. Maka diceritakannya lah kepadanya segala isi hatinya, katanya, "Kepalaku tidak pernah kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibuku aku ini seorang nazir Allah. Jika kepalaku dicukur, maka kekuatanmu akan lenyap daripadaku dan aku menjadi lemah dan sama seperti orang lain." Ketika dilihat Delila bahwa segala isi hatinya telah diceritakan kepadanya, disuruhnya lah memanggil raja-raja kota orang Filistin, katanya, "Sekali ini lagi datanglah kemari. Sebab ia telah menceritakan segala isi hatinya kepadaku." Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin itu kepadanya sambil membawa uang itu. Sesudah itu dibujuknya Simson tidur di pangkuannya.
Lalu dipanggilnya seorang dan disuruhnya mencukur ketujuh rambut jalinnya, sehingga mulailah Simson ditundukkan oleh perempuan itu. Sebab kekuatannya telah lenyap daripadanya. Lalu berserulah perempuan itu, orang Filistin menyergap engkau, Simson. Maka terjagalah ia dari tidurnya serta katanya, seperti yang sudah-sudah, aku akan bebas dan akan meronta lepas. Tetapi tidak diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Orang Filistin itu menangkap dia, mencungkil matanya dan membawanya ke Gaza. Di situ ia dibelenggu dengan dua rantai tembaga dan pekerjaannya di penjara ialah menggiling. Tetapi rambutnya mulai tumbuh pula sesudah dicukur. Demikianlah pembacaan firman Tuhan yang berbahagia setiap kita yang membaca dan yang memelihara firman Allah. Kakak-kakak, kita akan menggali kisah lanjutan dari kisah Simson yang sudah lahir ya setelah dinubuatkan kepada papa mamanya. Dan kalau kita melihat Hakim-Hakim 13, orang-orang Filistin menguasai orang Israel itu 40 tahun lamanya. Dan setelah 40 tahun lamanya itu, kemudian Tuhan berencana untuk membebaskannya. Maka ada nubuatan tentang lahirnya Simson. Dan disebutkan kepada ibunya, anak itu akan menjadi seorang nazir Allah. Dan ia akan mulai menyelamatkan orang Israel dari tangannya. Dan ini adalah perkataan Tuhan. Hakim-Hakim 13 ayat 5 menegaskan bahwa Simson akan menjadi penyelamat bagi orang Israel dari Filistin. Dan itu tegas sekali. Ya. Nah, disebutkan bahwa Simson ini nazir Tuhan. Jadi seperti peraturan nazir yang ada di dalam bilangan, ini diungkap juga dalam Hakim-Hakim 13 ayat ke-7. Jangan minum anggur dan minuman memabukkan lainnya, jangan makan sesuatu yang haram. Dan satu lagi, jangan memotong rambutnya. Dan itu menjadi tanda bahwa dia nazir Tuhan dan harus dipegang. Tapi dalam bacaan kita di Hakim-Hakim 16 ayat keempat, kita melihat langsung di awal cerita kita tentang Simson dan Delilah, bahwa Simson jatuh cinta kepada perempuan dari lembah Sorek. Sorek artinya pohon anggur pilihan, tanaman anggur yang subur. Nah, ini menunjukkan bahwa daerah itu menghasilkan banyak anggur yang terbaik. Padahal Simson adalah seorang nazir Tuhan yang gak boleh kena anggur, gak boleh minum anggur. Tapi dia cinta kepada perempuan dari daerah yang penghasil anggur. Dan ini menjadi sesuatu kontras yang luar biasa. Dan satu lagi di ayat 4 disebutkan namanya Delilah. Delilah itu artinya menjadi lemah, melempuhkan, merendahkan. Jadi kalau disebut Delilah itu si pelemah, si pelumpuh, si orang yang mampu merendahkan. Nah, Simson jatuh cinta kepada perempuan yang namanya saja menunjukkan kontras dengan dirinya. Simson yang kuat banget, yang ini mampu melumpuhkan kekuatannya. Apalagi dia datang dari lembah Sorek, tempat yang harusnya dihindari oleh Simson. Tapi Simson karena jatuh cintanya, dia memilih untuk mencintai itu. Nah, ini ya, mulailah proses di mana raja-raja Filistin itu mulai untuk mengatur muslihat bisa mengalahkan Simson. Kalau kita melihat ayat yang kelima, ada disebutkan raja-raja kota orang Filistin. Jadi ini bukan satu ya, tapi benar-benar banyak mereka bersatu untuk mengalahkan Simson. Karena Simson ini nggak bisa dikalahkan sendirian. Dan mereka harus mengatur sebuah proses membujuk Delilah. Nah, namanya ini udah cocok ya. Mampu membujuk, mampu melemahkan. Dan untuk mencari tahu apa yang harus dilakukan untuk melemahkan Simson ini. Sebenarnya dari sini kita melihat bahwa ada banyak sekali tanda ketidaktaatan Simson. Bukan hanya dia memberitahu rambutnya itu menjadi sumber kekuatannya, tapi kita melihat bahwa yang pertama dia jatuh cinta pada Delilah. Jatuh cinta pada sosok yang datang dari tempat yang harusnya dia hindari. Jatuh cinta pada seseorang yang namanya saja bisa memberikan kesadaran bahwa dia bisa membujuknya lalu melemahkannya. Yang kedua, Simson lalu tinggal bersama dengan Delilah meski tahu itu bahaya. Makanya kan ayat 6 sampai dengan 15 setelah orang-orang raja-raja orang-orang Filistin itu membujuk Delilah, Simson itu tinggal bersama Delilah dan walaupun Delilah udah berkali-kali mengatakan bagaimana caranya mengikat engkau supaya kamu bisa ditundukkan, Simson gak aware dengan itu. Jadi dia sengaja tinggal, aku kan kuat ya bisa mengalahkan segala sesuatu. Jadi dia tuh seperti kompromi dengan dosa. It's okay lah, situasinya aku bisa kendalikan. Dan kisah kita berujung di mana akhirnya dia benar-benar takluk ya.
Nah, yang ketiga, ketidaktatan Simpson itu adalah ketika dia memberitahukan rambutnya itu sebagai sumber kekuatan. Kenapa? Karena dengan memberitahukannya, maka Delila punya cara untuk mengguntingnya, dan itu bahaya. Padahal kan dia nazir Tuhan. Gak boleh kena anggur, gak boleh minum mabakan yang lainnya, dan juga ini, rambutnya gak boleh dicukur. Dan ini dilanggar oleh Simpson sendiri. Ya, anggur dengan jatuh cinta kepada perempuan dari Solek itu ya. Lalu dia minuman-minuman yang lain ya, itu juga terlanggar ya karena dia kompromi dengan dosa mungkin. Dan juga yang ketiga, rambut yang nggak boleh dicukur malah dikasih tahu dan akhirnya bisa dicukur oleh Delilah. Nah, kisah kita lalu berujung di mana akhirnya Simpson ditangkap. Nah, dan ada satu bagian pentingnya. Ketika rambut ini dicukur, Simpson melakukan pelanggaran. Di ayat 20 bagian akhir disebutkan Tuhan meninggalkan dia tanpa disadarinya. Jadi Simpson nggak sadar kalau dia itu nazir Tuhan dan dia harus menjaga itu ya. Nah, ini yang berakibat akhirnya Simpson ditangkap, dicungkil matanya, pedih sekali ya. Dan dia dibelenggu rantai dengan kekuatan luar biasa dan aktivitasnya menggiling. Ini gambaran yang sangat kontras sekali. Rantai tembaga ini nggak sekuat rantai besi ya. Dan rantai tembaga ini bisa menggambarkan ya dia nggak dipandang sebagai orang yang kuat lagi ya. Pekerjaannya juga ya bukan pekerjaan Rodi yang angkat batu besar ya. Ini hanya menggilik karena dia dipandang begitu lemahnya ya. Tapi kisah kita nggak berhenti di situ. Di ayat 22 disebutkan tetapi rambutnya mulai tumbuh pula sesudah dicukur. Jadi ada proses pemulihan yang Tuhan lakukan ya. Nah, inilah yang menjadi satu pintu masuk utama di mana Tuhan tuh terus menyatakan apa yang dia katakan tergenapi. Dari kisah ini kita belajar tiga hal, kakak-kakak. Tuhan tuh punya rencana mulia pada semua orang. Pada Simpson, dinubuatkan menjadi nazir Tuhan, dinubuatkan menjadi penyelamat bangsa Israel dari Filistin. Yang kedua, bahwa Tuhan tuh nggak pernah nyerah atas hidup orang pilihannya. Simpson melakukan kesalahan, melakukan sesuatu yang buruk. Tapi Tuhan mau juga membangkitkan dia karena dia sudah dipilih untuk melakukan rencananya. Karena dia Tuhan rencanakan untuk menjadi penyelamat. Tuhan gak pernah nyerah dengan itu. Yang ketiga, Tuhan mau terus menggenapi rencananya. Gimana pun caranya, Tuhan punya cara untuk menggenapi rencananya. Adik-adik perlu tahu tentang ini. Adik-adik harus tahu tentang Tuhan yang memilih mereka menjadi alat Tuhan, pilihannya. Dan juga Tuhan gak pernah nyerah kok. Walaupun adik-adik seringkali mengecewakan Tuhan, Tuhan tuh pengen adik-adik berubah dan terus mau menjalani rencananya. Dan dengan itu rencana Tuhan bisa tergenapi. Kakak-kakak, sampaikan ini kepada adik-adik. Buat Tuhan punya rencana besar terhadap dirinya. Tuhan gak pernah nyerah dengan dia. Dan Tuhan terus mau menggenapi rencananya. Tuhan selalu memegang perkataannya. Nah, kiranya pesan ini bisa kakak-kakak sampaikan dengan sebuah bungkus kisah Simpson dan Delilah. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Kak Pendeta Hendra yang sudah menyampaikan bahan Alkitab. Sekarang kita mau mendengarkan bersama usulan metode untuk anak-anak di kelas Batita Balita. Dan akan menyampaikannya adalah Kak Devina. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Senang masih bersama dengan kami kakak-kakak dalam program Persiapan Guru Sekolah Minggu. Kita mempersiapkan bahan ajar dari Hakim-Hakim 16 ayat 4-22, belajar dari kisah Simpson dan Delilah. Tuhan memegang perkataannya. Kita mendengarkan usulan metode untuk anak-anak di kelas Batita Balita yaitu Kak Devina. Mari Kak Devina. Halo kakak-kakak, bagaimana kabarnya? Senang sekali berjumpa dengan kakak-kakak dalam persiapan guru sekolah minggu Bina Warga X YKB. Nah kakak-kakak, hari ini kita akan bersama-sama melihat usulan cerita terkait tema Tuhan memegang perkataannya dari Hakim-Hakim pasal 16 ayat 4-22. Nah, kalau kita melihat dalam tujuan
eh, spesifik ke kelas batita dan balita, kita bersama-sama bisa melihat bagaimana tujuannya supaya anak-anak itu mengenal kisah kejatuhan Simpson, dan anak-anak juga dapat menyebutkan pelanggaran yang dilakukan oleh Simpson. Jadi spesifik, hanya mengenal kisahnya, lalu menyebutkan kira-kira pelanggarannya apa sih yang tidak dilakukan, apa sih yang eh, dilakukan oleh Simpson. Maka keywordnya adalah soal ketaatan. Kenapa ketaatan? Karena tadi tujuannya anak-anak itu bisa menyebutkan apa yang menjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Simpson, yaitu karena dia tidak taat melakukan perintah Tuhan. Begitu ya kakak-kakak. Keywordnya adalah soal taat. Nah, usulan pembukaan dari saya adalah kita bertanya kepada anak-anak sekolah minggu, siapa yang pernah melihat orang yang sangat kuat? Kalau misalnya kakak-kakak bisa membentuk styrofoam atau kardus agar berbentuk seperti kayu, tembok, dan lain sebagainya untuk menunjukkan seseorang yang kuat yang dicontohkan oleh kakak sendiri, itu bisa. Tapi kalau hanya menunjukkan kuat, lalu bertanya kuatnya seperti apa? Dia bisa mengangkat lemari sendiri yang berat, atau dia bisa makan 5 ember. Waduh, hebat banget kalau makan 5 ember ya, 5 ember nasi. Lalu dia bisa mengangkat ber wah, berat sekali. Bisa mengangkat 10 adik-adik. Itu sangat kuat. Tapi adik-adik, ada orang yang jauh lebih kuat yang diberikan kekuatannya oleh Tuhan. Siapa dia? Dia adalah Bapak Simpson. Wah, Bapak Simpson itu kuat sekali. Nih, pagar yang besar saja bisa diangkat oleh Bapak Simpson. Jadi kita menunjukkan seberapa kuatnya Bapak Simpson, tetapi jangan lupa juga kita menambahkan bahwa Tuhanlah yang memberi kekuatan kepada Bapak Simpson. Dan ditambahkan kembali bahwa Tuhan memberikan kekuatan kepada Bapak Simpson dengan mengatakan jangan memotong rambut Simpson. Jadi rambut Simpson ini tidak boleh dipotong begitu ya. Jadi beritahukan kepada anak-anak detail soal Tuhan mengatakan Simpson tidak boleh memotong rambutnya supaya kekuatannya tetap ada. Ya, kurang lebih kata-katanya, Tuhan mengatakan kepada Bapak Simpson supaya tidak memotong rambut supaya ia bisa tetap kuat. Lalu kemudian dia bertemu dengan seorang wanita yang bernama Delila. Dia ingin mengajak Delila berteman. Tetapi ternyata Delila dibujuk oleh orang-orang Filistin, ketua-ketua Filistin, untuk bisa menanyakan kepada Simpson apa kira-kira kekuatannya Simpson. Lalu satu hari ketika Simpson datang ke rumah Delila, Delila bertanya kepada Simpson, apa sih yang membuat Simpson itu menjadi kuat? Lalu Simpson menjawab, kalau misalnya aku ditali tanganku, aku juga nanti tidak akan kuat gitu. Lalu setelah itu Delila melakukan apa yang dikatakan oleh Simpson. Kemudian dia memanggil, "Hei, ada orang Filistin datang." Ternyata adik-adik, Simpson kuat, talinya bisa dilepaskan. Iya. Kakak-kakak bisa melepaskan atau membuat bentuk tangan yang melepaskan talinya begitu ya. Lalu kemudian lanjutkan cerita. Wah, Delila marah sekali ketika melihat Simpson bisa melakukan hal itu. Katanya Simpson membohongi Delila.
Lalu Delila kemudian bertanya-tanya terus, apa yang menjadi kelemahan Simpson atau apa yang menjadi kenapa sih Simpson itu bisa kuat? Lalu Simpson menjawab, kalau rambutku dipotong, aku tidak akan sekuat itu. Lalu kemudian Simpson tidur di pangkuan Delila dan Delila mencukur rambut Simpson. Dan tahu apa yang terjadi adik-adik? Ternyata betul apa yang Tuhan katakan. Ketika rambut Simpson itu tidak ada, dipotong, kekuatan Simpson kemudian menjadi tidak ada juga. Lalu Simpson kemudian dipenjara dan Delila mendapatkan apa yang ia inginkan. Wah, adik-adik, karena ketidaktaatan Simpson pada Tuhan, maka kekuatannya kemudian hilang seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan. Makanya kita langsung kepada penutup. Adik-adik harus ingat bahwa Tuhan itu pasti memegang perkataannya. Kalau Tuhan sudah mengatakan A, pasti Tuhan lakukan apa yang Tuhan katakan. Ketika Tuhan sudah berjanji, janji Tuhan juga pasti akan dilakukan. Lalu yang kedua, pesan kepada anak-anak adalah taat kepada Tuhan dengan mendengarkan perkataan dari orang tua, oma opa, dan juga guru sekolah minggu atau bapak ibu guru yang ada di sekolah. Dengan demikian, anak-anak bisa menjadi anak yang taat. Nah, bisa ditutup dengan nyanyian TAAT taat, atau bisa juga diberikan contoh-contoh aplikasi sesuai dengan konteks anak-anak di tempat kakak-kakak sekolah minggu semua melayani. Demikian usulan dari saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Devina yang sudah menyampaikan usulan metode untuk anak-anak di kelas Batita Balita. Sekarang kita mendengarkan usulan metode untuk anak-anak di kelas kecil dan yang akan menyampaikannya adalah Kak Tiara. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini yuk. Dari gungkungan malam gelap. Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Senang masih bersama dengan kami dalam program Persiapan Guru Sekolah Minggu. Sekarang kita mendengarkan untuk usulan metode bagi anak-anak di kelas kecil dan akan menyampaikannya adalah Kak Tiara. Mari Kak Tiara. Halo kakak-kakak sekolah minggu, perkenalkan saya Tiara. Dan pada hari ini kita akan bersama-sama mempersiapkan diri untuk kelas kecil dengan tema yaitu Tuhan memegang perkataannya. Belajar dari kisah Simpson dan Delila. Untuk kelas kecil, tujuan pembelajarannya adalah anak tahu dan mau melakukan perintah Tuhan. Lalu yang kedua, anak mau melakukan perintah Tuhan di tengah godaan meskipun sulit. Untuk pembukaan, kita bisa ajak anak-anak untuk bermain sedikit nih kakak-kakak. Kita ajak mereka untuk bermain games yes or no. Nanti kakak-kakak cukup ajak anak-anak berdiri berbaris dan kemudian diberikan lintasan. Untuk lintasan yes di sebelah kanan dan no di sebelah kiri, seperti yang ada di gambar. Nanti anak-anak akan menjawab pertanyaan kakak-kakak. Pertanyaan yang berkaitan dengan ketaatan gitu ya. Atau pertanyaan yang berkaitan tentang godaan iman. Contohnya, kalau ada teman kamu mengajak mencontek, kamu akan ikutan, yes or no. Nanti mereka akan memilih antara yes atau no gitu ya. Atau misalnya ada teman-teman yang mengejek, apa respon kamu, bukan responnya, tapi apa yang akan kamu lakukan. Atau jika teman kamu mengejek, kamu ikutan yes or no, seperti itu. Nanti kakak dari situ bisa melanjutkan untuk ke bagian penjelasan Alkitab. Jadi dari games tadi kakak menjelaskan kembali, wah ternyata ketika mengikut Tuhan jalannya tidak mudah ya, banyak tantangannya ya, banyak godaannya. Nah, kita mau belajar nih dari satu tokoh yang Tuhan pakai untuk mengajarkan kepada kita pada saat ini tentang ketaatan dalam mengikuti Tuhan.
Dan kita juga akan belajar bagaimana Tuhan yang setia dalam memegang perkataannya. Nah, dari situ setelah kita mulai dengan pembukaan dari games, kita lanjut ke pembahasan Alkitabnya. Nah, kakak-kakak, kita masuk dalam penjelasan Alkitabnya. Kita bisa menjelaskan siapa itu Simson. Simson adalah seorang yang dipilih Tuhan sejak lahir, atau zaman dulu disebut dengan Nazir Allah. Nah, Tuhan memberikan kekuatan besar kepadanya karena dia mengikuti aturan Tuhan, yaitu rambutnya tidak boleh dipotong. Jadi, ketika Simson tidak memotong rambutnya, maka kekuatan Tuhan masih ada padanya. Tapi, kalau kita baca dalam cerita Alkitab, Simson ini jatuh cinta dengan seorang perempuan bernama Delila. Dan Delila ini adalah utusan dari orang Filistin yang disuruh untuk mencari tahu rahasia kekuatan dari Simson. Berulang kali Delila terus membujuk Simson, hingga akhirnya Simson memberitahukan rahasianya kepada Delila. Akhirnya Delila memotong rambut Simson saat ia tidur, dan kekuatannya seketika hilang. Sama seperti tadi yang sudah disampaikan, bahwa kalau misalnya kita tidak taat pada perkataan Tuhan, maka kita juga akan kehilangan kekuatan kita, sama seperti yang dialami oleh Simson. Tuhan memegang perkataannya, kalau misalnya kamu taat, maka kamu akan tetap kuat. Tapi kalau misalnya kamu tidak taat, maka kekuatanmu akan hilang. Nah, kemudian cerita berikutnya kita tahu bagaimana orang Filistin menangkap Simson dan membuatnya menderita. Dari sini kita bisa melanjutkan dengan pesan yang kita sampaikan kepada adik-adik sekolah minggu, yaitu pertama adalah Tuhan ingin kita taat pada perintahnya, sama seperti Simson yang seharusnya tidak memberitahukan rahasia kekuatannya kepada Delila. Dan yang kedua, kita bisa menyampaikan kadang ada godaan atau bujukan dari orang lain yang membuat kita ingin melanggar perintah Tuhan. Dan itu sering terjadi loh di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kadang kita mudah jatuh dalam godaan dunia. Nanti kakak-kakak bisa memberikan contoh yang relevan dengan kehidupan adik-adik sekolah minggu. Lalu yang berikutnya, kita juga perlu menyampaikan bahwa Tuhan tetap setia pada janjinya. Kekuatan Simson hilang saat ia melanggar, tetapi Tuhan juga memberikan kesempatan kedua ketika Simson bertobat. Sama dengan kehidupan kita sebagai anak-anaknya Tuhan. Kalau kita mau taat dan setia kepada Tuhan, maka Tuhan akan menyertai. Tapi kalau misalnya kita tidak taat dan tidak setia, maka kita akan menerima ganjarannya, akan menerima akibatnya. Tapi bukan berarti Tuhan akan terus-terusan menghukum kita, tetapi Tuhan memberikan kesempatan juga kepada kita agar mau bertobat. Sama seperti yang dirasakan oleh Simson ketika bertobat. Tuhan memberikan kekuatannya kembali, dan kita pun juga akan diberikan penyertaan kalau misalnya kita mau bertobat kepada Tuhan. Berikutnya, kita juga bisa menyampaikan tentang pesan untuk tetap setia dan taat kepada Tuhan dalam hal-hal kecil maupun besar. Nanti kakak bisa menyampaikan contoh-contoh yang relevan dalam kehidupan anak-anak sekolah minggu. Untuk aktivitas sekolah minggunya, kakak bisa ajak adik-adik untuk membuat rambutnya Simson agar kekuatan Simson dapat kembali. Nah, untuk gambarnya bisa kakak lihat seperti yang ada di tampilan yang saya berikan. Nah, dari situ kakak bisa ajak anak-anak, mari kita kembalikan kekuatannya Simson gitu ya. Nanti di lembar kerjanya kakak tambahkan ayat hafalan atau pesan khusus yang mau disampaikan kakak kepada adik-adik sekolah minggu. Demikian kakak untuk persiapan sekolah minggu pada hari ini. Kiranya persiapan yang diberikan dapat menolong kakak dalam melakukan pelayanan untuk kelas kecil dengan tema Tuhan memegang perkataannya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Kak Tiara yang sudah menyampaikan usulan metode untuk anak-anak di kelas kecil. Sekarang kita mendengarkan usulan metode untuk anak-anak di kelas besar. Dan yang akan menyampaikannya adalah Kak Kezia Anora. Namun sebelumnya kita dengar. Dari kungkungan malam gelap, Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV.
Senang masih bersama dengan kami dalam program Persiapan Guru Sekolah Minggu. Sekarang kita mempersiapkan bahan ajar nih. Diambil dari Hakim-Hakim 16 ayat 4-22, belajar dari kisah Simson dan Delila, Tuhan memegang perkataannya. Kita mendengarkan usulan metode untuk anak-anak di kelas besar dan akan menyampaikannya adalah Kak Kezia Anora. Mari Kak Kezia. Hai kakak-kakak, jumpa kembali dalam persiapan guru sekolah minggu untuk kelas besar bersama saya Kezia. Nah kakak-kakak, untuk minggu besok kita temanya adalah Tuhan memegang perkataannya, berasal dari Hakim-Hakim 16 ayat 4-22. Nah kakak-kakak, sebelum memulai kelas kita mau sama-sama lihat dulu tujuan kelas besar. Tujuannya adalah anak tahu dan mau melakukan perintah Tuhan. Nah, di tengah melakukan perintah itu tentu nggak mudah dan pasti ada godaan. Maka dari itu mereka diajak untuk tetap melakukan perintah Tuhan walaupun di tengah situasi yang mereka alami ada banyak godaan dan mungkin sangat sulit. Nah, sebelum mulai kelas, kakak-kakak bisa mengajak anak-anak untuk bermain. Bermain apa? Jadi ini namanya tebak-tebakan, sebenarnya tebak benda gitu ya. Boleh pakai apa aja bendanya, dan mungkin pakailah benda-benda yang bisa diselimurkan gitu ya, diarahkan ke hal-hal yang mungkin mereka bisa menebaknya salah gitu. Nah, sediakan kain atau masker gitu ya. Maskernya kalau misalnya mau masker yang warna hitam, itu diharapkan pakai masker yang baru ya, jangan yang bekas. Nah, pilihlah tuh anak untuk ditutup matanya, lalu nanti entah guru sekolah minggu atau anak yang lain bisa memberikan petunjuk secara lisan gitu ya. Nah, berikan petunjuk-petunjuk yang sometimes benar, sometimes juga salah gitu, yang menyesatkan gitu. Misalnya pulpen bendanya gitu. Terus petunjuk yang benar adalah digunakan untuk menulis gitu. Nah, yang kadang agak menyesatkan mungkin bisa direfill. Nah, itu kan mungkin direfill itu bisa aja pensil isi gitu dan sebagainya. Nah, tapi pulpen juga ada yang bisa direfill, cuman kan itu agak menyesatkan gitu. Nah, setelah bermain gitu ya, ajukan suatu pertanyaan nih yang bisa relate dengan permainan itu dan akan masuk ke dalam bahan cerita kita. Yaitu bagaimana rasanya ketika kita percaya tapi ternyata kita dibohongin. Nah, dari situ kumpulkan jawaban anak-anak, lalu kemudian kita bisa masuk ke dalam teks bacaan kita. Nah, dalam teks bacaan kita, karena kelas besar ini sudah bisa membaca Alkitab juga, ajak mereka bisa mendalami cerita ini dengan pengalaman bersama gitu ya, dengan memperagakan. Jadi ada yang menjadi narator, ada yang menjadi Simon, ada yang menjadi Delila juga gitu. Jadi misalnya ya aku beri contoh, misalnya kita buka dulu Hakim-Hakim 16. Nih, misalnya, sesudah itu Simon jatuh cinta kepada seorang perempuan jiwa disorek yang namanya Delila. Nah, itu narator, nanti dia baca. Terus lalu raja kota Filistin datang kepada perempuan itu dan berkata, rayulah dia selidikilah mengapa kekuatannya sedemikian besar. Nah, nanti percakapan yang ngomong itu adalah tokoh-tokoh pendukung gitu, orang-orang Filistin. Ntar boleh kayak memberikan sebuah gambaran kayak rayulah dia gitu dan sebagainya. Jadi ajak mereka untuk bisa menghidupi bagaimana kisah itu gitu. Nah, lalu tekankan beberapa poin-poin seperti poin-poin yang di sini gitu, karena ini yang menjadi inti dari pembelajaran kita, bahwa Simon jatuh cinta pada Delila, tapi ternyata Delila punya niat yang jahat, yang tadi ya kita percaya sama orang, tapi ternyata kita dibohongin gitu. Bahkan bohongnya bukan cuma bohong doang, tapi menjatuhkan gitu. Nah, Simon pun dia tahu bahwa kekuatan yang yang disimbolkan dengan rambutnya itu adalah kekuatan yang berasal dari Tuhan, dan itu perjanjian dari Tuhan untuk tidak memotongnya. Namun di tengah kondisi yang sulit, ternyata Simon memberitahu gitu tentang rahasianya dan akhirnya rambutnya dipotong gitu. Nah,
sebenarnya kalimat Tuhan meninggalkan Simpson itu adalah sebuah gambaran bahwa ketaatan yang dilanggar oleh Simpson itu membuat Simpson jatuh kepada kondisi-kondisi yang mungkin tidak menguntungkan atau menyedihkan, bahkan menyakiti Simpson sendiri gitu. Nah, tekankan pada anak-anak bahwa kekuatan Simpson itu bukan rambutnya sebenarnya gitu ya, tetapi ketaatan pada Allah. Ketika ia taat, ia mendapatkan kekuatan daripada Allah gitu. Nah, sayangnya ketaatan itu dilanggar oleh Simpson dan akibatnya simbol kekuatan yang tadi menggunakan rambut itu adalah sebuah perjanjian yang dilanggar oleh Simpson gitu. Disitulah titik poinnya bahwa ada hal baik yang sudah diberikan oleh Allah kepada Simpson, yaitu kekuatan, dan Allah mau Simpson untuk menjaga itu, tetapi sayangnya Simpson luluh dengan godaan-godaan yang ada di sekitarnya, sehingga dia tidak menjadi taat, dan pada akhirnya ia kehilangan kekuatan itu gitu. Nah, dari cerita Alkitab ini dan tadi pengalaman di awal, ajak anak-anak berdiskusi, kira-kira apa kesalahan terbesar Simpson menurut mereka? Nah, menurut mereka, kenapa Allah tetap memegang perkataannya? Dan apakah kita pernah juga tergoda sama seperti Simpson dalam melanggar perintah Tuhan? Meskipun kita tahu bahwa cerita di akhir Simpson akhirnya tetap mendapatkan kekuatan sebelum menumpaskan orang-orang Filistin itu, tetapi ada titik di mana Simpson melanggar ketaatannya. Dan itu juga melanggar perjanjian dengan Allah, sehingga Allah pun sebenarnya sedih untuk meninggalkan Simpson dan dia jadi lemah dan tidak berdaya lagi dan tidak punya kekuatan. Nah, setelah itu ajak anak-anak untuk mengambil satu langkah komitmen dengan cara jadi bawalah visual rambut perjanjian gitu ya dalam tindakan konkret yang bisa anak-anak lakukan. Jadi kakak-kakak biasa sediakan gambar kepala Simpson atau manusia yang tanpa rambut, terus berikan potongan-potongan rambut yang dapat ditulis sebagai satu hal konkret yang mau mereka lakukan selama seminggu ke depan. Misalnya berdoa setiap hari, jujur, mengampuni taat pada orang tua, dan sebagainya. Nah, rambut-rambut itu menjadi sebuah simbol perjanjian seperti Simpson yang berjanji dengan Tuhan, tetapi juga mereka berjanji dengan Tuhan apa yang mau mereka lakukan dalam minggu ini. Dan apakah mereka mau taat dan setia kepada perjanjiannya yang mereka pegang. Sebab Allah memegang perkataan itu dan Allah juga memegang perjanjiannya teman-teman tulis gitu. Bagaimana kalau misalnya dalam 1 minggu ke depan mereka sempat melakukan sebuah pelanggaran gitu ya. Jadi yang tadinya berdoa tiap hari terus di tengah-tengah minggu jadi pas lagi males, pas lagi lalu nggak berdoa langsung, atau di tengah-tengah minggu mereka ada bohong dan sebagainya. Di minggu depan ajak mereka untuk bercerita kembali gitu. Bagaimana pengalaman mereka berjuang selama 1 minggu. Apabila ada teman-teman yang pada akhirnya juga tetap melanggar, tetap apresiasi perjuangan mereka untuk bisa melakukan kesetiaan dan ketaatan di tengah-tengah tantangan yang ada, di tengah-tengah kondisi yang mungkin sulit dalam hidup mereka. Sehingga mereka punya sebuah dorongan dan sebuah dukungan bahwa guru-guru sekolah minggu juga mendukung mereka terus berubah gitu. Kita tidak menjadi sebuah kisah yang berakhir ketika mereka dalam 1 minggu itu lupa misalnya, lupa untuk jujur, terus tiba-tiba harus berkata kasar dan sebagainya. Tetapi ingatkan terus supaya anak-anak dapat berusaha dengan setia melakukan kehendak-kehendak Tuhan dan taat. Nah, sebelum kakak-kakak menutup kelas, tekankan sekali lagi bahwa firman Allah itu benar dan Allah selalu memegang setiap perkataannya. Karena itu Allah mau kita hidup dalam ketaatan walaupun sulit, walaupun banyak banget godaan atau tantangan. Sebab ketika kita taat, maka di saat yang bersamaan juga sebenarnya kita percaya bahwa Allah tahu yang terbaik buat kita. Sedemikian jauh persiapan yang bisa aku bantu untuk kita semua, kiranya pelayanan kita sama-sama memberi berkat dan membawa anak-anak terus bertumbuh dalam iman. Tuhan memberkati dan selamat melayani kakak-kakak.
Terima kasih Kak Kezi Anora yang sudah menyampaikan usulan metode untuk anak-anak di kelas besar. Nah, kakak-kakak, kami telah merampungkan dari mulai bahan Alkitab dan usulan metode di setiap kelas. Kakak-kakak juga dapat menyaksikan program aktivitas untuk anak-anak sekolah minggu dan tentu saja lagu-lagu untuk anak-anak sekolah minggu. Mari kita mengakhiri episode kali ini dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesetiaan kakak-kakak yang telah meluangkan waktu untuk mempersiapkan usulan metode setiap kelas. Bapak kiranya berkati mereka, Bapak kiranya juga berkati guru sekolah minggu yang mempersiapkan kembali bahan ajar bersama dengan teman-teman yang lain. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa kakak-kakak di pekan yang akan datang.